Aku jamin kalian pasti nggak akan bertahan di masa kesukaran nanti kalau nggak ngelakuin ini. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di Cornerstone Connection. Gajinya nggak apa semuanya, begitu juga dia mau menikah, dia juga masih ditipu juga gitu ya. Orang-orang yang tetap setia pada Tuhan, terutama dalam hal memelihara Sabat, akan menghadapi siksaan dan bahkan kematian. Nggak perlu takut. Selama Tuhan yang sama akan menuntun kita dan memberikan kelepasan demi kelepasan yang pada saat kita membutuhkan akan hal itu. Kamu, Kalau Gabriel? aku takut juga sih, karena kita nggak tahu apa nanti yang akan dikasih, kesukaran apa nanti yang akan dihadapi oleh kita. Anggap itu sebagai satu masa kesukaran itu menjadi satu kekuatan bagi kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di Cornerstone Connection. Kembali lagi bersama kami, aku Angel dan juga teman-temanku yang ada di sini. Aku Gavrila. Aku Felicia. Oke, saat ini kita mau belajar lagi ya, belajar lagi tentang firman Tuhan yang ada di buku pelajaran Cornerstone ini. Tapi sebelum kita bahas pelajaran kita pada hari ini, bagi teman-teman yang belum punya buku Cornerstone kayak gini, boleh banget untuk kontak sosial media atau call center Hope Channel Indonesia. Bisa juga kontak DM Instagramnya di Hope Channel Indonesia. Oke, sebelum kita masuk nih pelajarannya tuh pelajaran ke-10 judulnya Masa Kesukaran. Masa Kesukaran. Menurut kalian tuh judulnya tuh kayak gimana? Masa Kesukaran. Berarti ini Masa-masa sulit ya. Ya, kita akan belajar, kita akan baca dulu ceritanya. Pasti supaya kita kesulitannya. tahu, ya, maksud dari judul ini tuh apa. Oke. Buat teman-teman yang belum punya buku Cornerstone ini, boleh buka Alkitabnya di Wahyu 22 ayat 11, Kejadian 32 ayat 24 sampai 30 dan Mazmur 91 ayat 1 sampai 8. Oke, sekarang kita baca dulu ya dari aku. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang-orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Niel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menduduki engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Oke, dari cerita ini tadi udah disebutkan ya, ada tokohnya namanya Yakub. Nah, cerita ini tuh menjelaskan mengenai mereka yang berbuat jahat atau menyimpang, lalu tapi dibiarkan itu dilanjutkan. Nah, begitu pula dengan mereka yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Dan terus juga cerita ini tuh berisi juga kisah Yakub yang menggambarkan pergumulannya dengan seorang anak laki-laki yang bisa diyakini sebagai malaikat atau perwujudan Allah gitu. Terus juga di dalam cerita ini tadi Yakub ini merasakan kedekatannya dengan Allah. Terus Yakub juga sadar bahwa dia itu melihat Allah berhadapan muka dengannya. Terus pada bagian akhirnya itu menekankan bahwa mereka itu akan berlindung pada Tuhan dan mereka akan mendapatkan perlindungan dari segala bahaya dan penyakit. Terus tadi juga dikatakan meskipun ribuan mungkin jatuh di sekitaran mereka itu akan tetap aman karena perlindungan Tuhan itu selalu menyertai mereka. Oke, sebelum kita lanjut mengenai pelajaran ke-10 ini, kita akan masuk ke dalam segmen Apakah Kamu Tahu? Ketidakpastian tentang apakah dosa kita telah diampuni bisa terasa lebih menekan daripada penderitaan fisik atau bahaya dari orang-orang yang ingin menyakiti kita karena iman kita. Sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, orang-orang yang tetap setia pada Tuhan, terutama dalam hal memelihara Sabat, akan menghadapi siksaan dan bahkan kematian. Namun, Wahyu 12 ayat 11 mengingatkan bahwa mereka akan menang oleh darah Yesus dan oleh kesaksian mereka, karena mereka tidak takut kehilangan nyawa demi iman mereka. Jadi, kalian nggak perlu takut kalau nanti akan tiba masa kesukaran. Mau tahu info menarik lebih banyak lagi? Saksikan terus Cornerstone! Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk membimbing kamu mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Dan sekarang kita udah ditemani oleh one and only Pendeta Benny Tambunan. Halo. Shalom Pendeta, apa kabar Pendeta? Baik-baik, sehat-sehat juga kayaknya. Sehat, Sehat gitu Pendeta. Oke, kita tadi udah baca nih sekilas kan tentang pelajaran ke-10. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih, aku akan bacain ayat inti ya. Terdapat di Daniel 12 ayat 1. Akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Oke. Mungkin kalian ada yang mau ditanyain dulu? Kayak Gavrila nih. Nah, iya benar banget. Jadi kan tadi kita udah baca ya Pendeta pelajarannya. Terus di pelajaran ini tuh ada yang mengatakan kalau Yakub ini tuh sedang dicari. Nah, siapakah yang mencari Yakub ini, dan Yakub ini tuh dicarinya selama bertahun-tahun, dan mengapa dia dicari? Iya, kita kembali ke Perjanjian Lama bahwa kan ada pertentangan antara Yakub dengan kembarannya ya. Kembarannya Esau. Ya. Kemudian kita tahu bahwa Esau akhirnya menjual hak sulungnya. Yakub lari. Pada waktu Esau tahu bahwa hak sulungnya sudah diambil, ya, maka dia kan mengejar terus. Kapan ini dapat? Ya, dia cari terus sampai bertahun-tahun, ya. Dan kalau kita mengingat ceritanya, sampai
Yakub itu punya anak gitu ya, sampai dia menikah di tempat lain, punya anak, kemudian waktu dia mau kembali lagi ke tempat orang tuanya, ya, disitulah perjalanan dia kembali ini, walaupun Esau ini sudah cari berapa lama, ya. Kalau sekarang mungkin kalau nyari gampang lah ya, jejak digital ada gitu ya. Kalau dulu kan belum ada, mau pakai kendaraan juga masih kendaraan hewan yang digunakan gitu kan. Jadi pencarian itu lama ya. Itu juga karena Yakub sendiri yang pulang ya, karena dia udah mau pulang ke kalau istilah sekarang pulang ke kampung halamannya, mungkin lebih dari sana dia, maka dia pun kembali untuk itu. Oke, terima kasih Pendeta. Oke, giliran aku nih Pak Pendeta. Kalau misalnya kita lagi di masa kesukaran kita nih Pak Pendeta, apa yang harus kita lakukan? Yakub kan hidup dari kesukaran demi kesukaran. Maksudnya gini, begitu dia menipu orang tuanya, dia dapat hak kesulungan, dia harus kabur. Dia melarikan diri karena takut dibunuh oleh Esau. Ya, dia kabur, dalam pelariannya banyak dia mengalami rintangan. Ya, termasuk pada waktu dia putus asa, kemudian Tuhan kasih petunjuk sama dia, ya, kamu nggak perlu, dia lihat malaikat, ada tangga sampai ke surga, malaikat turun naik, ya, kemudian dia mulai bekerja pun dia sepertinya dalam tanda kutip mungkin sepertinya kok kayaknya dijailin ya gitu ya, gajinya nggak apa semuanya. Begitu juga dia mau menikah, dia juga masih ditipu juga gitu ya, kalau kita katakan dia juga ditipu dan lain sebagainya. Perjalanannya selalu ada hambatan-hambatan, tetapi sebanyak hambatan itu Yakub itu selalu berserah kepada Tuhan. Dia tahu Allah bapaknya, Allah opungnya, Allah dari keturunannya, nenek moyangnya selalu menyelamatkan. Sebabnya dia terus berhubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan juga selalu bersama dengan dia dan mulai meluputkan dia dari hal-hal lainnya. Nah, ini jadi dasar yang harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Apapun kehidupan kita, bagaimanapun kehidupan kita, dimanapun kita berada. Jangan lupa Allahnya Yakub itu sebenarnya sama dengan Allah kita yang kita sembah sekarang ini, yang akan meluputkan kita dari banyak permasalahan yang ada. Jadi jangan pernah takut untuk sesuatu hal dalam kehidupan kita yang mungkin belum kebayang mau jadi apa sih nanti ya. Aduh, ini misalnya kalian sekolah, aduh mau kuliah di mana, mau gimana nanti ya. Yang sudah kuliah kalau tamat nanti kerja di mana dan sebagainya. Nggak perlu takut. Selama Tuhan yang sama akan menuntun kita dan memberikan kelepasan demi kelepasan yang pada saat kita membutuhkan akan hal itu. Oke, Pendeta, dari tadi tentang masa kesukaran itu, apa sih jaminan bagi mereka yang dapat bertahan dalam masa kesukaran tersebut? Iya, pelajaran kita memberikan Yakub, dia coba untuk cari aman. Dia cari aman, maksudnya cari aman pada waktu dia mau pulang ke kampungnya, ketemu dengan abangnya, kemudian ketemu dengan kembarannya, ya, maka dia mau pulang cari aman. Saya kasih dulu harta nih ya, kasih harta dulu, ya. Abangnya ini enggak ya, rendah enggak dia punya amarah. Masih ingat gak sih yang udah berapa puluh tahun dia lupa itu. Kemudian baru keluarganya, dia terakhir. Dan kita tahu pada waktu dia rasa dia sudah tidak mampu lagi, dia rasa bahwa nanti saya kalau sampai ini anak-anak saya, istri saya juga dibunuh dan sebagainya, saya juga nanti dibunuh nih gimana gitu ya. Terus sebabnya dia berdoa semalaman, dia berdoa malam itu sampai akhirnya dia bergumul. Ya, kita tahu ceritanya, dia bergumul. Pada waktu dia bergumul itu sampai sudah mau terang, ya, dia masih pegang, dia masih bergumul sampai dia di kakinya kan ya, hingga dia agak pincang begitu ya. Tapi kan namanya juga diganti dari Yakub jadi Israel yang artinya pemenang ya. Jadi dalam masa kesukaran apapun jangan tinggalin Tuhan gitu. Jangan kita menyerah. Udahlah. Udah begini memang nasib aku, ya udahlah gitu. Enggak, berdoa sama Tuhan. Tuhan sama seperti Yakub menang, kita harus menang juga gitu. Bergumul, pegang Tuhan, jangan pernah lepaskan.
maka Tuhan akan berikan kelepasan bagi kita dalam kesulitan-kesulitan, dalam masa-masa kesukaran. Masa kesukaran kan banyak, janji Tuhan banyak kok ya. Dalam pelajaran kita ada buku Yesaya katakan, ya, kemanapun Tuhan akan melindungi kita kok, Tuhan akan menjagai kita. Ya, selama kita tentu bersama-sama dengan Tuhan. Tapi kalau kita juga merasa bahwa, aduh udahlah, ya, ya memang sudah begini, ya aku ikut aja gimana lah, nasibnya begini. Kita tidak meminta kelepasan yang Tuhan berikan. Itu susah loh. Yakub itu dalam masa-masa sulit kan susah. Maksudnya itu kan apa? Tekanan mental, apa sih sekarang, mental health gitu ya. tekanan mental itu kan begitu tinggi sama dia, sehingga apa yang harus dilakukan, dia sudah harta sudah berjalan, anak-anak semuanya dengan istri sudah jalan, tinggal dia juga masih belum yakin Tuhan apa, tapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Jadi tetap kita pegang Tuhan, tetap kita berdoa kepada Tuhan, tetap kita minta sama Tuhan agar Tuhan bisa melepaskan kita dari segala kesulitan kita. Dan kita jangan lupa bahwa masa kesukaran itu tetap ada gitu loh. Tetap ada dalam kehidupan kita. Hanya sekarang bagaimana kita berdoa, bagaimana kita menyerahkannya kepada Tuhan sehingga Tuhan bisa melepaskan kita. Kalau ditanya satu-satu mungkin kalian juga bisa cerita lah bagaimana Tuhan melepaskan kita dalam kesulitan kita ya. Entah bagaimanapun itu. Kadang-kadang kita rasa aduh udah putus asa, baru kita Tuhan tolong gitu ya. Tuhan kasih pertolongan yang kita tidak duga. Banyak dalam kehidupan kita jalan-jalan seperti ini yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan pernah takut kita rasa bahwa kita sudah menyerah aja. Enggak. Dalam masa kesukaran harus kita tetap lebih berpegang kepada Tuhan. Kita harus tetap setia kepada Tuhan, kita harus tetap memohon kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kelepasan bagi kita. Oke, berarti kalau apapun situasi yang kita hadapin di saat-saat ini, kita harus selalu ingat kepada Tuhan. Benar banget. Oke, terima kasih Pendeta atas jawaban dan penjelasannya. Sekarang kita akan masuk ke dalam segmen Apakah Pendapatmu? Halo, nama saya Jose Zabdiel, saya dari kelas 12 dari SMA Advent 15 Ciracas. Nama aku Alin, kelas 12 dari SMA Advent 15 Ciracas. Halo, perkenalkan, nama aku Kezia Gracia, kelas 12 dari SMA Advent 15 Ciracas. Halo, nama saya Brian, kelas 12 dari SMA Advent 15 Ciracas. Nama saya Benjamin, kelas 12-1, saya dari SMA Advent 15 Ciracas. Pasti bakal takut, dan karena takut jadi bakal stres. Karena menurut aku kayak belum siap, masih takut lah, masih memikirkan hal-hal yang bukan untuk memikirkan hal itu, jadi stres dan takut. Kalau aku pribadi sih sebenarnya takut ya. Karena ini alasan aku pribadi, jadi sejujurnya ya karena aku kayak belum siap untuk menghadapi masa-masa kesukaran gitu, karena kayak belum cukup persiapan. Kalau saya sih perasaan yang saya dapat adalah takut, karena saya tidak tahu kedepannya saya akan mengalami apa dan hal apa yang saya akan lakukan untuk kedepannya. Saya merasa siap sedia. Alasannya karena saya ini orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau saya sih memilih siap sedia, karena bersama Tuhan kita bisa melewati semuanya, Kak. Tanpa rasa takut, saya rasa saya bisa bersama Tuhan. Hai, kembali lagi di Cornerstone Connection. Oke, tadi kita udah dengar pendapat teman-teman kita yang keren-keren banget nih. Berarti giliran kita yang kasih pendapat. Gimana perasaan kalian kalau misalkan kita udah mengetahui nih, kalau misalkan nanti kita tuh bakalan dihadapkan dengan masa-masa kesukaran. Gimana perasaan kalian? Kalau aku udah pasti takut ya, khawatir sih lebih tepatnya. Kamu? Kalau aku takut juga sih, karena
Kita nggak tahu apa nanti yang akan dikasih, kesukaran apa nanti yang akan dihadapi oleh kita. Oke. Kalau kamu sendiri? Aku Senang. kayak takut sih, deg-degan. Iya. Kayak harus gimana ya nanti ya. Oke. Kamu Diata? Lihat dari mana dulu. Oke. Iya, kalau kita itu sebagai challenge, harusnya kita berani gitu Oh, ya. iya, iya. Siap Harusnya sedia kita ya, berani, bener ya. iya, kita harus berani gitu kan. Tapi kalau memang itu suatu hal yang memang kita rasa bahwa wah ini bener nggak ini ya, gitu ya. Kita akan takut bahkan stres mungkin ya. Benar. Kan ya. Oke, berarti takut. Iya, itulah ya. Oke, berarti boleh nih Teman Diata kasih kesimpulan tentang pelajaran ke-10 ini, Pak Pen. Baik, kesimpulan pelajaran kita, pelajaran ke-10 pada masa kesukaran dengan contoh yang diambil adalah Yakub, kehidupan daripada Yakub, tapi itu juga akan terjadi dalam masa-masa kesukaran yang ada di hadapan kita. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kita harus berlari keluar daripada tempat yang tidak baik untuk dapat selamat. Maka pada saat ini kita diingatkan kembali pada masa kesukaran, jangan lupa kita tetap berpegang kepada Tuhan. Tetap pegang Tuhan, tetap bersama-sama dengan Tuhan. Jangan justru kita lari dari Tuhan, jangan justru kita meninggalkan Tuhan, tidak. Anggap itu sebagai satu masa kesukaran itu menjadi satu kekuatan bagi kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Apapun dalam kehidupan kita, kesukaran apapun itu, mari bawakan kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan kita. Amin. Boleh pendeta pimpin kita dalam doa. Baik, kita berdoa. Allah kami, Tuhan kami yang bertahta dalam surga, kami terima kasih karena pelajaran pada saat ini mengingatkan kami bahwa akan ada masa kesukaran-kesukaran yang lebih lagi yang tidak dapat kami bayangkan pada saat ini. Tapi kami yakin dan percaya sebagaimana Tuhan telah menuntun pada masa lampau kehidupan daripada Yakub, Tuhan juga akan menuntun kami melewati kesukaran-kesukaran tersebut. Biarlah kami selalu berlindung bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan pun akan memberikan jalan terbaik bagi kehidupan kami. Kami berdoa bagi semua orang-orang muda dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati, melindungi dalam pendidikan, dalam perkuliahan mereka, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, juga yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Kami hanya alaskan doa ini dalam nama Putramu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, nggak kerasa ya pelajaran 10 ini udah mau berakhir. Udah berakhir sih sebenarnya. Udah di doa tutup. Nah, aku harap juga teman-teman yang ada di rumah bisa join lagi nanti pelajaran kita yang berikutnya supaya bisa tahu lagi pelajaran dan belajar bareng juga bersama kita. Kalau gitu sampai ketemu lagi teman-teman yang di rumah yang selalu setia mencari dan belajar tentang firman Tuhan bersama kami di Cornerstone Connection.